Oke, jadi kita lanjutkan ya. Kita masuk di modul 6. Jadi di modul 6 kita membahas layanan-layanan komputasi yang disediakan oleh HWS. Jadi kita mulai dari komputasi, setelah ini kita lanjut ke storage dan database dan beberapa layanan lainnya. Ya. Ini saya coba start dulu untuk sandbox environment-nya. Kita akan melihat demo ya, sambil kita demo tentang cara launch dari EC2 dan beberapa opsi. Bukan hanya beberapa, ada cukup banyak opsi yang bisa dipilih saat kita akan melaunch sebuah EC2 instance. Oke, sambil menunggu, kita masuk ke materi ya. Di modul 6 kita akan membahas ya, ada beberapa topik yang akan kita bahas di modul 6 ini, termasuk overview secara umum tentang layanan komputasi, dan cukup banyak yang harus kita bahas tentang EC2, terkait dengan EC2-nya sendiri, terkait dengan optimisasi cost ya, biaya, karena ada cukup banyak pilihan yang bisa dilakukan dengan EC2 instance dari sisi skema biaya atau skema cost-nya. Kemudian kita akan lihat beberapa container service yang juga disediakan oleh AWS. Jadi ini platform komputasi yang baru yang sedikit berbeda dibanding yang kita kenal sebelumnya ya. Kita mungkin kenal sebelumnya virtual machine dan sebagainya, tapi beberapa tahun ini muncul tren baru untuk menggunakan kontainer yang nanti dari sisi resource ya lebih ringan dan lebih istilahnya lebih resource friendly lah dibandingkan dengan virtual machine. Kemudian kita akan lihat terkait dengan Lambda, AWS Lambda, sebuah layanan komputasi yang sifatnya serverless dan salah satu layanan komputasi yang tidak masuk ke dalam infrastructure as a service, tapi lebih ke arah platform as a service, yaitu Elastic Beanstalk. Jadi di modul 6 juga akan ada beberapa lab dan hands-on nanti terkait dengan Lambda dan juga terkait dengan Elastic Beanstalk. Ini layanan komputasi secara umum yang disediakan oleh AWS. Mungkin tidak semuanya akan kita bahas ya. Kita cuma membahas yang dalam circle atau dalam kotak gray ini, kotak abu-abu, ya, EC2, Elastic Beanstalk, Lambda, ya, kemudian Fargate terkait dengan container service. Container service sendiri ada beberapa layanan ya. Ada Fargate, kemudian Elastic Kubernetes, kemudian registry, container registry, dan container service-nya sendiri. Ini semuanya masuk di kategori layanan kontainer yang disediakan oleh AWS. Kita punya EC2, platform as a service, serverless, dan container services. Ini beberapa karakteristik dan konsep ya, konsep utamanya. Konsep kuncinya tadi EC2 itu sudah kita kenal sebagai salah satu infrastructure as a service. Jadi benar-benar kita akan mengelola infrastructure yang kita gunakan dari yang diberikan gitu, yang dialokasikan ke user ke satu account tertentu. Kita akan buat virtual machine. Jadi basisnya adalah sebuah virtual machine. AWS Lambda, sebuah serverless computing, jadi hanya berdasarkan fungsi. Benar-benar fokusnya adalah ke kode. Kita tidak akan berfokus pada manajemen sebuah server. Kita manage mau berapa hard disk-nya, berapa CPU-nya, berapa RAM-nya dan sebagainya. Dan hanya benar-benar berfokus pada kode. Jadi kita upload kodenya dan kita bisa lihat menspesifikasikan triggernya ya. Kapan kode tersebut akan dijalankan, berdasarkan event ataupun trigger lainnya. Kemudian bagian ketiga di sini adalah ECS, IKS, Fargate, dan ECR. Semuanya adalah layanan yang terkait dengan kontainer, ya, container based computing. Yang memang digunakan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu, ya. Apalagi kalau kita istilahnya kita orkestrasikan dengan menggunakan ECS maupun IKS, ya. Itu bisa
kita speed up ya, kita bisa menjalankan puluhan, mungkin bahkan ratusan kalau diperlukan dari kontainer tadi untuk menjalankan suatu job atau task tertentu. Terakhir, Elastic Beanstalk, ini yang sedikit berbeda, dia salah satu layanan platform as a service. Jadi khusus untuk aplikasi yang berbasis web. Ya. Untuk basis web kita bisa gunakan Elastic Beanstalk. Kalau kita mau fokusnya memang hanya fokus di kode, tapi tidak akan manage dari sisi server maupun DNS ya, dan lain-lain. Benar-benar fokus ke kode, bagaimana cara membangun aplikasinya. Sedangkan dari sisi maintenance servernya, dari sisi manajemennya, apa yang akan digunakan, itu bisa diatur oleh atau di-manage dari sisi AWS-nya. Dan ini juga penting bahwa terkadang kita butuh ada opsi tertentu, mungkin kita mulai dengan EC2, tapi seiring dengan berjalannya waktu, ternyata ada opsi lain yang lebih bermanfaat, yang lebih cost efisien misalnya. Ya. Jadi tergantung, jadi yang harus di-consider. Ini juga yang saya pernah bicarakan di awal, bahwa pada saat kita menggunakan suatu, kita mau import gitu, kita mau beralih dari on-premise ke cloud computing, ada beberapa hal yang harusnya kita bisa tidak bisa seujuk-ujuk pindah gitu dari on-premise, kita tinggal transfer seluruh datanya, kita import semua datanya cloud computing dan kita jalankan as is. As is dalam artian ya sama seperti di on-premise. Itu bisa dilakukan, tapi kalau boleh bilang agak naif karena tadi berbagai macam komputasi kita lihat ya, layanan komputasinya ada berbagai macam. Kita harusnya bisa lihat dari desain aplikasi yang kita buat, kebutuhan aplikasinya seperti apa, pattern penggunaan atau pola penggunaannya seperti apa. Ini bisa mempengaruhi keseluruhan arsitekturnya lagi. Dan dari arsitektur ya komputasi juga sudah ada pilihan kan. Kita bisa pakai platform as a service, kita mau pakai yang virtual machine base, kita mau pakai yang container based service ya, atau bahkan yang serverless. Kalau memang dimungkinkan dengan patternnya kita, dengan application desainnya dan lain-lain, kita bisa menggunakan itu karena sudah tersedia kan layanannya. Ya, tidak terlalu banyak yang harus disetting, tidak terlalu banyak yang harus dikonfigurasi dari awal. Tinggal kita tentukan bahwa untuk jenis aplikasi seperti ini saya butuh mungkin di situ. Untuk seperti ini akan lebih cocok kalau kita pakai yang container base dan seterusnya. Jadi ini yang harus dilihat, jadi tidak seujuk-ujuk langsung import gitu dari on-premise ke cloud computing ya. Misalnya dari sisi performance efisiensi tentu saja, dari sisi biaya juga bisa saja lebih kalau tidak tepat ya, bisa tidak optimal biaya yang dikeluarkan. Kita masuk ke intinya, mulai dari layanan pertama EC2. Jadi EC2 layanan yang berbasis instance ya, istilahnya ada instance atau virtual machine yang kita bisa launch setiap saat, dan kita bisa konfigurasi, kita bisa modifikasi untuk menjadi salah satu fungsi, misalnya entah dia menjadi application server, entah dia akan menjadi sebuah web server, database server, bahkan kita bisa konfigurasi dengan istilahnya ini sifatnya barebone, ya. Di atasnya kita bisa lakukan proses instalasi dari third party application yang kita inginkan. Mail server, untuk media server, catalog server, file server, hingga proxy server bisa dipenuhi. Tinggal kita mengkonfigurasi third party application-nya saja, yang akan menjalankan fungsi database, yang akan menjalankan fungsi sebagai mail server, dan lain-lain. Jadi, kalau mau bicara singkatannya, Elastic Compute Cloud ya, EC2, nah, sifatnya elastic, bisa di launch, bisa dirubah juga, bisa di scaling, di scale up dengan mudah. Dan ada di sini ya, kalau ini sebenarnya saya tambahkan. Jadi akhir tahun lalu, akhir tahun 2020, salah satu announcement-nya di AWS adalah sudah ada virtual machine berbasis macOS. Kita bisa install macOS di atas, kita bisa pilih operating system Mac. Selain yang defaultnya dari awal itu adalah Windows atau Linux. Jadi tahun lalu sudah ada tambahannya, kita bisa buat juga EC2 yang menggunakan Mac operating system.
Ini kita bisa gunakan, manfaatkan untuk building maupun testing, misalnya untuk iOS, ya, iOS based application. Selain bisa juga untuk develop kalau memang diperlukan, ya, kalau merasa perlu develop dari cloud. Dan instansinya bisa any size, ya, size apapun di AZ manapun, ya, yang kita bisa launch. Kemudian base-nya untuk kita mulai sebuah instance itu ada yang disebut sebuah AMI atau Amazon Machine Image. Ini istilahnya template dari sebuah instance yang nantinya kita launch atau dari sebuah virtual machine. Kita bisa kontrol trafficnya dari dan masuk, ya, menggunakan, terutama kita bicara tentang security group. Kita bicara security group, kita bisa atur bagaimana traffic yang keluar dan masuk dari sebuah instance. Untuk proses launchingnya, ya, kalau di sini sampai kita perlu, karena banyak sekali kustomisasi yang bisa dilakukan, banyak sekali opsi yang bisa dipilih. Total ada 9, ya, di sini ada 9 pilihan yang 9 pilihan kunci yang bisa kita pilih, kita bisa yang jadi opsinya kita pada saat akan membuat sebuah situ instance. Pertama, kalau kita secara standarnya kita launchnya dari manajemen konsol. Saya coba cek, jadi total 9 langkah itu, ya, ada listnya di sebelah sini. Kita mulai dari pemilihan AMI-nya, kemudian pemilihan instance type-nya, di pemilihan AMI, kemudian instance type-nya seperti apa. Di AMI ini kita milih template-nya, ya, kita milih template dari instance yang nantinya kita mau buat. Bisa dari Windows, Linux, dan tentu saja tadi Mac operating system. Bisa saja nanti ada software yang memang sudah terinstalasi, tergantung jenis AMI-nya seperti apa. Jadi ada pilihannya yang quick start, ada AMI yang custom, ya, kemudian ada kita bisa ambil dari pihak ketiga, AMI marketplace-nya, kemudian atau yang di-share memang dari pihak lain. Ada beberapa pilihan. Itu pilihan pertama, memilih AMI-nya. Jadi kita akan memilih template dari isi-to instant yang kita buat, termasuk kita akan memilih apakah dia berbasis Windows, berbasis Linux, atau berbasis Mac operating system. Ini saya coba kembali tadi, sudah selesai. Oke, kita coba lihat dari manajemen konsol, ya, pilihan-pilihan tadi. Ke isi-to instance dan coba kita launch. Kita akan launch instance di sini. Oke, jadi yang pertama, ya, ini pilihannya tadi ada 4, ya, My AMIs, ya. Kita bisa dari AMI yang kita buat sendiri, jadi image-nya kita bisa buat sendiri nanti, atau kita ambil dari pihak ketiga yang memang sudah menyediakan, istilahnya sudah terintegrasi gitu dengan softwarenya, ya. Entah itu softwarenya OpenVPN atau menggunakan beberapa, tergantung ya, dari DevOps atau business application. Untuk machine learning juga ada solusi, jadi akan ada instalasi atau pre-install dari sisi softwarenya, ya, yang sudah diinstal, dan bisa ada beberapa kategoris di sini yang bisa dipilih, itu marketplace maupun yang berasal dari hasil sharing aja, dari sharing dari user-user lain yang membuat AMI kemudian di-share di community AMI sini. Ini ada macOS, bisa lihat ada pilihannya, ya, Amazon macOS, dan ini image yang bisa dilihat. Secara standar kita ambil yang ini, ya, yang quick start dan yang masuk di free tier. Jadi Amazon Linux 2. Kemudian setelah itu langkah kedua adalah memilih instant type. Jadi instant type ini ya, kita memilih, ya, sebenarnya kita memilih spesifikasi dari instance yang akan kita launch.
Jadi ada beberapa pilihan. Pertama dari sisi kalau kita lihat ya penamaannya ada seperti ini. Jadi T2 Nano, T2 Micro dan seterusnya. Jadi T ini sebenarnya melambangkan family-nya ya. Jadi ada beberapa kelompok jenis instance. Ada yang tipe T, kemudian yang cukup banyaknya T, kemudian C ya, ini compute. Kemudian yang F, D, G dan ini sudah cukup banyak ya. Ini ada di North region Virginia. Cukup banyak pilihannya. Jadi ada masing-masing ada spesifikasinya sendiri. Dari setelah kita pilih family-nya ya, kita bisa menentukan ukurannya, ukuran dari sisi spesifikasinya, mulai dari berapa banyak virtual CPU-nya, memori yang akan dipunyai atau RAM-nya, kemudian storage-nya jenisnya apa yang disupport ya, kemudian bagaimana performa jaringannya. Jadi untuk yang instansi yang tidak terlalu tinggi spesifikasinya itu juga sama akan sedikit dibatasi dari sisi performa jaringannya ya. Kalau sampai kita bisa sampai yang maksimalnya bisa sampai 10 atau bisa maksimalnya performa jaringannya ada di 100 gigabit. Kita bisa pilih salah satu, kita bisa pilih yang T2 Micro yang masuk juga di FreeTire Reachable ya. Di satu virtual CPU ya, untuk insan ini dan 1 GB memori. Ini yang kita bisa dapatkan pada saat memilih. Jadi langkah kedua, memilih instant type. Langkah kedua, memilih instant type. Ini tadi AMI ya, kita bicara AMI, bagaimana cara membuat AMI. Jadi kita bisa buat custom tadi, custom AMI. Kita buat dari starter AMI, kemudian kita bisa launch, kita bisa modifikasi instansnya, kemudian kita bisa capture dia sebagai AMI yang baru. Itu bisa dipindahkan gitu ke region yang lain. Kalau memang kita membuat AMI berdasarkan instance yang kita sudah buat di region A. Yang kedua, kita memilih instant type ya. Bagaimana cara memilih instant type? Mulai dari memorinya, kita pilih processing power-nya, kita pilih disknya ya, jenisnya apa, dan performa dari sisi network-nya, jaringannya. Ini terbagi 4 ya. Ada yang untuk general purpose, bisa digunakan untuk workload apa saja. Kalau workload-nya butuh untuk compute, akan lebih banyak di komputasi, bisa pakai yang compute optimize. Kalau misalnya salah satu contoh memory optimize dari sisi database, ada database yang in memory, kita bisa pakai yang memory optimize. Kemarin ada yang bertanya ya tentang SAP HANA. SAP HANA sayangnya tidak disupport ya, karena agak sedikit, itu benar-benar spesifik sebenarnya penggunaannya. Jadi tidak ada dalam supportnya di RDS. Salah satu opsi lain ya kita akan pakai, kita install di dalam atau di atas sebuah EC2 instance. Dan SAP HANA karena dia sifatnya in-memory database, supaya dia bisa lebih optimal SAP HANA-nya, seharusnya nanti kita bisa pilih salah satu dari kategori instan yang tipenya memory optimize. Yang lain lagi ada yang untuk storage-nya dan untuk accelerated computing, lebih ke arah paralel maupun yang high performance computing. Ini contohnya tadi ya, kita sudah lihat. T itu adalah family name-nya. Kemudian tree ini adalah generasinya, ya. Generasi keberapa sekarang instan tersebut. Ke-1, ke-2, atau ke-3. Kemudian yang terakhir ini adalah ukurannya, jadi dot, kemudian large. Ya. Ukurannya ini biasanya hampir 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Jadi nano, micro, ini bertambah dari sisi RAM-nya. Ya. Small, 2 kali lipat RAM-nya. Dan misalnya X large ya, ini 2 kali lipat dari sebelumnya. Ya. Dari sisi CPU-nya bertambah 2 kali lipat, dari sisi memori juga sama. Jadi relatif ini biasanya ukurannya relatif dari ukuran yang sebelumnya maupun sesudahnya. Ya, ukuran memorinya yang relatif, jadi masing-masing naik 2 kali lipat. Kemudian ini instant type tadi, ya, bisa digunakan untuk apa saja. Compute optimize untuk yang high performance computing secara umum. Kemudian untuk memory optimize ya, yang tipenya memory optimize. Tadi salah satu contoh yang paling sering adalah untuk in memory database.
Kita pilih yang generasinya seperti ini, R4, R5, X1 atau Z1. Kemudian untuk yang accelerated computing, misalnya untuk machine learning, ini biasanya untuk yang memanfaatkan juga GPU. Jadi GPU-nya itu lebih digaskan ya di sana. Itu dipakai di machine learning. Salah satu ada beberapa instance type yang cocok di sini. Sedangkan untuk storage optimize, ya, ini fokusnya lebih ke arah storage-nya. Jadi storage-nya lebih dioptimalkan, digunakan untuk misalnya sistem untuk menyimpan file secara terdistribusi, distributed file computing. Di situ juga sudah ada beberapa contoh. Ini beberapa contoh untuk jenis instansi yang cocok ya, di itu H1 atau i3. Itu jenis-jenis instansi yang misalnya cocok untuk workload seperti ini ya. Ada yang secara umum yang butuh high performance, yang butuh in memory ya, karena dia butuh memori yang cukup besar dan bisa cepat. Kemudian untuk memanfaatkan juga GPU, pakai yang accelerated computing dan storage optimize. Nah, networking-nya sendiri jadi tetap akan tergantung ya. Kalau kita lihat tadi, setiap instance itu instance type ya. Selain dari sisi RAM maupun CPU, juga ada performa dari sisi jaringannya. Jadi, itu bisa berbeda-beda tergantung instance type-nya. Salah satu hal yang bisa kita pilih nanti ya, pada saat kita untuk memaksimalkan ya untuk networking bandwidth-nya adalah kita bisa launch beberapa instance atau isi itu sekaligus dan meletakkannya dalam satu cluster. Karena secara default ya kalau kita buat secara beberapa instance tanpa misalnya kita memberitahukan secara spesifik bahwa saya membuat untuk cluster. Saya buat untuk cluster spesifik. Kalau tidak diberitahukan seperti itu, dia akan menempatkannya di beberapa hardware secara terpisah, tidak dalam satu rak yang sama. Jadi istilahnya akan bisa untuk memaksimalkan kalau ada permasalahan yang muncul di salah satu misalnya rak tertentu atau di hardware tertentu. Tapi kita bisa membuat secara spesifik, minta bahwa beberapa instan ini buat dalam satu cluster yang sama, dibuat secara berdekatan sehingga dari sisi networking-nya maupun bandwidth performance-nya itu bisa lebih maksimal. Kemudian untuk menambahkan dari sisi meningkatkan performa jaringan, kita bisa menambahkan elastic network adapter, itu bisa support sampai 100 Gbps. Tentu saja ini masing-masing akan ada cost-nya masing-masing ya. Kalau ada kebutuhan khusus dari sisi network. Ini network setting-nya ya. Dianggaplah sekarang kita memilih yang T2 micro. Kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Kemudian saya pilih yang T2 micro. Kita lanjut untuk konfigurasi. Jadi kita bisa melaunch itu lebih dari satu kalau memang dibutuhkan dengan spesifikasi yang sama, dengan konfigurasi yang sama. Kemudian konfigurasi berikutnya adalah dari sisi jaringannya. Kita akan meletakkannya misalnya di VPC yang mana. Jadi ini terkait dengan VPC. Kita bisa meletakkan di VPC yang mana. Kita juga bisa menspesifikasikan dari VPC tersebut saya mau taruh di subnet yang mana. Misalnya saya taruh di default VPC, saya bisa pilih taruh di subnet di 1E, 1F, dan seterusnya ya, tergantung asetnya. Kemudian saya bisa pilih misalnya ya, saya bisa ikut ke subnet setting untuk assign public IP atau saya bisa enable atau disable secara manual dari sisi instance. Ini tadi yang kita sebut sebagai placement group-nya. Kita bisa taruh dalam satu cluster, dia akan berdekatan dan harusnya nanti dia punya performa network di antara cluster tersebut, instansi tersebut itu bisa lebih baik. Domain directory kita juga bisa memberikan nanti IAM role ya. Jadi kita bisa memberikan satu role tertentu ke instansi ya. Ke instansi tersebut misalnya kita bisa memberikan role agar EC2 instan tersebut ya, aplikasi yang berjalan di EC2 instan tersebut bisa mengakses ke salah satu bucket di S3 misalnya.
kita bisa berikan role terhadap instance. Jadi kita berikan hak akses terhadap resource yang diproteksi di AWS. Ini shutdown behavior, jadi bagaimana behaviornya. Kemudian kita bicara tentang tenancy ya. Jadi ada dua jenis ya. Yang satu akan share di dalam, secara default itu akan share ya, berjalan di hardware yang sama dengan virtual machine yang lain. Atau kita mau dia berbeda secara dari sisi virtual CPU maupun dari sisi RAM memang berbeda, tapi masih dalam hardware yang sama. Atau kalau mau yang fully, ya, kita bisa melaunch instan ini terhadap host yang dedicated. Jadi benar-benar satu instansi itu, satu host itu berjalan di satu PC yang tidak ada virtual machine lain yang juga berjalan di di hostnya instan tersebut. Kita bisa tambahkan ini untuk kredit spesifikan terkait dengan pembiayaannya ya. Kalau butuh untuk average CPU utilization-nya. Kemudian kita lihat kembali di slide. Kita bisa atur, jadi peletakan dari sisi EC2 instance-nya diletakkan di mana. Kemudian kalau perlu dia mengakses sesuatu, misalnya S3 buckets, kita kasih role kan tadi. Kita bisa berikan role tertentu. Kemudian user data. User data ini yang jadi bisa dilihat di sini. Jadi user data ini kita bisa memberikan beberapa konfigurasi yang nantinya akan bisa dilaksanakan. Kalau kita bisa berikan perintah dalam perintah bash misalnya dalam hal ini. Ada perintah bash. Nantinya script bash ini akan dieksekusi setelah instansinya di launch. Jadi ini gunanya biasanya dipergunakan misalnya untuk melakukan konfigurasi awal dari sebuah instance. Misalnya kita butuh instan tersebut, ini sebenarnya sudah digunakan di sebelum-sebelumnya kalau kita sempat lihat di lab 2 ya. Itu digunakan untuk instalasi PHP dan web server, kemudian konfigurasi web servernya, kemudian launch dari sisi web servernya sendiri secara otomatis tanpa harus kita konfigurasi manual. Itu kita bisa konfigurasi langsung dari user datanya di sini, dimasukkan beberapa perintah yang kita ingin akan di launch pada saat yang akan dieksekusi pada saat instansinya di launch, dan kita bisa lihat bagaimana konfigurasi tersebut akan dijalankan secara otomatis. Kita lanjut, ini pemilihan storage ya. Di storage optionnya kita punya beberapa opsi dari ukurannya dan jenisnya ya. Nanti kita bicara jenisnya, ini terkait dengan EBS. Ini ada beberapa opsinya, mulai dari yang SSD sampai yang standar, yang magnetic, mungkin yang hard disk yang biasa kita kenal sebelumnya. SSD sendiri terbagi atas beberapa, ada 4 sini pilihannya. Ada untuk yang general purpose. Kalau mau kita memang membutuhkan IOPS ya, input output performanya lebih bagus, dan kita mau membuat dia ada di standar tertentu, itu kita bisa pakai yang provision IPS. Jadi kita bisa set standarnya bahwa saya mau hard disknya saya itu berjalan atau storage-nya itu berjalan di performa sekian. Tentu saja harganya akan berbeda lagi. Soalnya sini kan kalau dilihat IPS-nya antara 100 ya. Yang paling standar 100 bisa di burst kalau dibutuhkan sampai 3000. Karena IPS kita bisa tentukan sendiri mau berapa yang sebagai standarnya. Berikutnya teks, ini sifatnya opsional ya. Teks yang sifatnya opsional, ini storage-nya kan ada beberapa. Sebenarnya ada satu lagi tipe storage yang namanya instant store. Instant store ini sifatnya disebutnya sebagai ephemeral karena dia hanya akan menyimpan data, akan keep data itu kalau instansinya sedang dalam kondisi on. Tapi begitu instansinya di stop, di shutdown, maka data-data yang disimpan dalam ephemeral store ini juga akan hilang. Itu yang terjadi di sana. Jadi kalau di sini kalau ada instance yang dasarnya dari ini kan dari IBS ya. Yang dasarnya dari IBS sebagai root volume-nya, begitu dia instance tersebut dimatikan ya. Tersebut dimatikan,
data-datanya masih tetap tersimpan di storage. Ini kan storage permanen. Sedangkan kalau instance 2 yang menyatakan dia menggunakan ephemeral volume ini atau instant store ini sebagai root systemnya, begitu dia di shutdown atau ada masalah instannya stop, berarti semua data yang sebelumnya ada di root itu akan hilang semua. Kecuali kalau internet stop ya, tapi kalau di reboot sebenarnya masih akan tersimpan. Itu untuk storage option ya. Ini yang bagian tag ya, kita punya beberapa opsi lagi. Bagian tag ini sebenarnya lebih untuk memberikan memberikan label lah. Kita berikan label ke EC2 instance ya. Salah satu label, jadi kita punya labelnya itu diberikan dari dua pasang data. Ya, pertama ada key-nya dan ada value-nya. Nah, salah satu yang digunakan juga secara umum adalah key yang namanya name. Ada name, kita bisa pakai observer. Nantinya begitu kita namakan suatu instance dengan name seperti ini juga akan muncul itu di bagian listing. Jadi itu mempermudah kita gitu mengenali suatu instance ya. Kita bisa menandai suatu instance dengan nama tertentu yang kita bisa spesifikasikan sendiri. Bisa untuk filtering nanti, jadi kita juga bisa untuk otomasi. Jadi kita bisa melakukan beberapa operasi berdasarkan taggingnya, berdasarkan tagging yang sudah kita berikan. Termasuk juga untuk access control. Jadi kita bisa memberikan akses ke resource dengan tag tertentu. Ya. Itu bisa dilakukan dengan tagging ini. Jadi memberikan label ke AWS resource. Dan hampir semua resource ya, jadi kita lihat akan ada bagian untuk menentukan tagging dari resource tersebut. Nah, ini security group setting. Kita akan menentukan ya. Kita akan menentukan ini saya tambahkan tag-nya aja. Jadi name itu server. Kita bisa langsungkan ke instance-nya, ke volume hard disk-nya maupun ke network interface-nya dengan tagging yang sama. Kita lanjut ke security group. Nah, security group ini kita bisa memilih dari security group yang sudah ada. Misalnya saya mau pilih dari default security group ini. Kalau kita lihat ini dia memperbolehkan semua traffic ya. Semua traffic diperbolehkan tapi dari source tertentu, dari security group tertentu saja. Kita bisa buat misalnya supaya kita buka tipenya yang SSH ya. Jadi sini sama ya. Ada beberapa protokol umum yang sering dipakai. Salah satunya adalah SSH. Ini akan otomatis tentukan adalah TCP dan port range-nya 22. Kita bisa atur source-nya, dari mana saja source-nya. Apakah dari IP-nya saya, dari mana saja, atau bisa juga kita atur dari security group tertentu misalnya. Itu kita bisa atur. Ini otomatis ada warning karena kita membolehkan akses dari IP address berapapun ya, itu untuk mengakses instance kita menggunakan protokol SSH. Sekarang nggak apa-apa. Dan langkah berikutnya adalah key pair. Key pair ini digunakan untuk apa? Key pair ini digunakan untuk kalau kita pakai Linux, ya, di situ instannya, berarti ini digunakan untuk sebagai key pair, ya, sebagai key yang digunakan untuk login secara otomatis ke SSH, ke instansi Linux yang dibuat. Pada saat tekan launch, kita bisa memilih. Misalnya kita pilih yang sudah ada atau kita mau buat baru. Kita bisa buat baru juga atau kita mau pilih yang sudah ada. Ini ada VOC key RSA dan kita acknowledge dan kita bisa launch instansinya. Ya. Untuk ambil dari key pair-nya tadi ya. Soal apa sih? Review screen.
cancel aja dulu. Jadi dari sini untuk melihat key pair-nya itu sebenarnya kita bisa download di sini. Nanti yang digunakan untuk download bisa dilihat dari bagian sandbox-nya, kemudian lihat details-nya, sama juga seperti di lab ya. Kita bisa download di sini. Ada 2 key SSH key yang nanti digunakan. Jadi kita bisa pakai yang kalau versi Windows kita pakai putih, kita bisa download yang versi PPK. Kalau kita pakai SSH, baik itu dari Windows maupun dari Linux, silakan pakai yang atau download yang PM. Oke, ada batasannya Linux sama Windows. Nah, bisa menunjukkan hingga 9 instance. Saya punya instance yang running ternyata. Oh, ini Bastion host ya. Kita bisa lihat juga sebenarnya berapa spesifikasinya. Jadi kita lihat security group-nya ya. Security group-nya dia membuka untuk port range-nya 22. Ini adalah untuk SSH dengan source-nya dari mana saja. Ya. Kemudian dari sisi networking-nya akan didapatkan ini kalau ditempatkan di public subnet ya, kita akan dapatkan otomatis public IP address beserta dengan DNS name-nya ya. Oke, itu untuk di situ. Jadi total ada 9 langkah ya, yang kita lakukan untuk memilih, untuk mulai. Jadi ada banyak sekali yang bisa dikonfigurasi. Selain dari manajemen konsol tadi ya, seperti yang sudah kita bicarakan juga, sebenarnya ada cara lain gitu. Selain dari manajemen konsol, kita bisa pakai, kita instalasi AWS CLI, Command Line Interface, kemudian kita bisa run secara program menggunakan programmatically, menggunakan komen tertentu ya. Misalnya di sini kita pakai AWS EC2 run instant, kita spesifikasikan apa yang mau dijalankan AMI-nya, ada berapa banyak instansinya, type-nya apa, kemudian key pair-nya dan security group serta region-nya. Ini bisa dispesifikasikan dalam command line tadi atau secara menggunakan SDK juga bisa dilakukan. Ini life cycle-nya ya. Jadi mulai saat dia di launch ya, kemudian pada saat dia mulai running, dan kalau kita melakukan shutdown, terminate dan sebagainya itu bisa dilakukan ya sampai stop. Terminate ini berarti sudah tidak bisa di retrieve kembali. Kalau sudah terminate kita harus buat kembali. Kalau di stop, kalau memang kita menggunakan yang berbasis Amazon EBS ya, kita bisa stop dan kita bisa running kembali ya. Jadi kita bisa start atau kalau memang tidak perlu ya silahkan di terminate. Ini juga sama, kita bisa lihat beberapa step-nya di sini ya. Kita bisa stop, saat ini kan sedang running, kita bisa stop, kita bisa reboot maupun kita bisa terminate, bisa dilakukan. Elastic IP address, kenapa kita mungkin perlu ya Elastic IP address? Karena kalau kita lihat tadi, begitu kita diberikan kita di-assign suatu public IP address, begitu instansinya itu di restart ya, di stop, kemudian di start lagi, kita akan mendapatkan public IP address maupun external DNS hostname-nya itu kan berubah lagi. Karena ini yang didapatkan dari pool IP address yang dipunyai Amazon. Jadi sekali kita lepas, ya, dilepas itu dalam artian instansinya kita matikan, kemudian dinyalakan lagi. Kalau kita lepas, kita mau ulang, kita mau dapatkan kembali IP address yang sama, itu tidak ya tergantung luck sih. Apakah, tapi sebenarnya poolnya besar, jadi kemungkinan untuk mendapatkan kembali IP address yang sama mungkin kecil sekali. Jadi untuk menghindari seperti itu, bahwa kita menginginkan bahwa elastic IP address-nya itu selalu sama meskipun dia di start dan di shutdown ya, maupun di restart kembali, itu kita bisa gunakan atau kita bisa associate, kita lekatkan dengan sebuah elastic IP address. IP address ini spesifik, nanti akan ada biaya tambahannya. Kalau yang tadi yang didapatkan secara langsung ya otomatis ini sifatnya gratis. Sedangkan yang elastic IP address ini sifatnya ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian instance metadata. Ya, instance metadata ini data tentang instance. Ya, begitu kita launch sebuah instance, ya, kita bisa melihat informasi tentang instance tersebut dengan mengakses suatu alamat web, alamat IP address tertentu. Ya.
Jadi kita bisa pakai di sini, dan itu akan menampakkan data tentang instansi tersebut. Data apa yang bisa dimunculkan? Dari ada beberapa data dari IP address-nya, private IP address-nya, ya, public host name-nya, kemudian ID instance-nya, security group-nya apa, region-nya, dan aset istilah. Ya, semua terkait dengan instansi tersebut. Itu bisa didapatkan saat kita mengakses suatu alamat web tertentu seperti ini. Ya. Ini digunakan untuk apa ya? Bisa digunakan untuk konfigurasi, misalnya websitenya dan lain-lain, karena kita bisa dapatkan informasi tentang instansi tersebut secara umum. Ini adalah alamat yang diakses kalau kita mau mengakses instance metadata. Dan ini diakses, ini harus diakses dari instansi tersebut ya, entah melalui browser kalau memang kita pakai Windows atau Mac, atau kalau pakai Linux ya dari terminal Windows-nya, dari command line-nya. Untuk monitoring sendiri ya, jadi untuk monitoring salah satu tools yang disebut untuk monitoring resource di AWS adalah Amazon CloudWatch. Jadi matriksnya hampir real time, cuman tidak semua metrik akan ditampilkan ya. Ada beberapa metrik yang mungkin kita rasa krusial, tapi ternyata tidak bisa dimunculkan dari CloudWatch, harus dikonfigurasi. Tidak bisa muncul secara default ya, kita harus konfigurasi sendiri. Ini tidak ada data tentang, oh ya ada bagaimana utilisasi CPU ya dari resource tersebut, dari instansi ini, kemudian trafficnya ya, traffic networknya masuk keluar dari sisi count maupun bytes-nya yang masuk, kemudian storage performa storage-nya seperti apa, metriknya, pembacaannya, penulisan dan lain-lain. Dan yang hilang ya kalau kita sini adalah penggunaan memori misalnya. Penggunaan memori kita harus menginstal yang disebut sebagai CloudWatch Agent di dalam instance, karena data tersebut tidak akan disediakan secara default. Jadi harus kita install, kita konfigurasi, kita install CloudWatch Agent, baru kita bisa lihat penggunaan memori dari sebuah instance. Ini CloudWatch ya. Jadi untuk lab-nya kita bisa nanti melihat ya bagaimana membuat EC2 instance dan meletakkannya dalam sebuah public subnet dan menjalankannya dia sebagai sebuah web server. Launch sama Instance, kemudian proses monitoringnya agar bisa diakses atau menggunakan sebagai web server ya tentu saja kita harus update security group-nya, karena kalau kita pakai yang default itu port 80-nya ataupun port 443-nya kalau kita pakai yang secure itu akan diblok. Inbound yang masuk dari internet ke instance tersebut akan diblok. Kita bisa resize ya, namanya saja elastic, kita bisa resize ukurannya, baik itu instance type-nya maupun volume hard disk-nya, IBS. Kemudian kita lihat limits-nya. Tadi jadi sempat ada yang bertanya juga ya, bagaimana kalau ada yang kehabisan, apakah pernah itu satu region itu kehabisan kapasitas untuk launch EC2. Yang setahu saya sih sampai ini belum ada ya. Karena selain ada limitnya, memang sudah dilimit untuk tiap user dan itu sudah seharusnya bisa di-handle dari sisi Amazon, bisa memperkirakan gitu, beberapa banyak resource untuk menghandle sekian banyak user. Karena tiap user kita sudah taruh ya maksimal limitnya. Mereka bisa naikkan dengan request, dan kalau mereka request ke AWS, berarti kan AWS-nya sendiri nanti bisa menyesuaikan untuk memenuhi request tersebut. Kemudian ada yang namanya termination protection. Jadi kita bisa tes, kita bisa melakukan proteksi supaya suatu resource ya itu tidak dengan mudah terhapus, tidak dengan mudah diterminasi. Jadi ada proteksi dulu sebelum, jadi begitu ada, kalau terminasi protectionnya tidak di off kan, tiap kali dia mau di-terminate dia akan menolak, harus di-release dulu protection. Ini final produknya, kita bikin 2 ya, kemudian dengan Amazon Block Store-nya kita pakai IBS sebagai storage-nya, masing-masing 8 GB dan 10 GB, dan ada security group-nya yang akan dimasukkan atau mengatur security traffic yang keluar masuk di instan tersebut. Oke.
Ini juga masuk dalam penilaian modul ya. Jadi lab itu harus dikerjakan beserta dengan knowledge check ya. Harus diselesaikan. Ini kita bisa skip, waktunya agak terbatas. Oke, ini sebenarnya bicara jadi Amazon di situ dan RDS yang namanya managed service. Gitu. Managed service sebenarnya dalam artian kita menggunakan layanan yang konfigurasinya itu sebagian besar berada di pihak AWS. Kita tinggal menggunakan atau konfigurasi yang minimal untuk bisa mulai menggunakannya. Kalau isi itu kan kalau kita lihat sudah jelas ya, banyak sekali yang kita harus konfigurasi sendiri dari isi user. Itu jelas adalah sebuah infrastructure as a service. RDS di pihak yang satunya, di pihak lain adalah sebuah managed service. Ya, karena Amazon nanti yang akan handle dari sisi provisioningnya, pembuatan instansnya, instalasi database-nya, patching database-nya, backup-nya seperti apa, kemudian restoring snapshot, itu semuanya di-manage oleh AWS. Itu yang disebut sebagai managed service. Oke, ini sebenarnya lebih ke arah tadi ya, activity yang tidak kita lakukan, kita bisa skip. Ini sama seperti yang tadi kita bicarakan bahwa SAP HANA ya, tidak ada opsi untuk di RDS. Jadinya opsi lainnya ya untuk deploy SAP HANA di sebuah cloud computing, kita pakai memanfaatkan cloud computing ya, kita pakai infrastructure as a service, kita launch di situ dan install SAP HANA di atasnya. Masing-masing ada ini ya, ada pro dan kontranya ya. Di situ maupun RDS ya. Di atas isi itu kan kita bisa install juga sebenarnya database yang ada di RDS. Kita bisa install MySQL Server, kita bisa install Oracle, kita bisa install MySQL ya atau PostgreSQL. Meskipun ada opsi lainnya misalnya kita pakai RDS. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya, tergantung kebutuhannya seperti apa. Cost optimasi ya, cost optimasi ini kita bicara tentang demand, tentang beberapa pricing model di situ. Jadi sebagai salah satu layanan infrastruktur dan layanan utama dari komputasi, ini ada banyak sekali jenis pricing model yang bisa didapatkan. Mulai dari on demand, kemudian reserve dan spot, itu dari 3 ya. Kemudian reserve sendiri ada 2 pilihan, dari yang standar reserve maupun yang schedule. Sebenarnya ada satu lagi, ada yang disebut sebagai convertible reserve instance. Convertible reserve instance ini yang kita bisa lakukan, kita bisa upgrade ke instance tipe yang lainnya selain menggunakan yang awal. Jadi yang kita lakukan pada saat kita membuat sebuah instance, kita bisa pilih on demand ya. On demand berarti kita akan membayar per jam penggunaan dari instance tersebut. Ini tidak ada long term commitment, kita bisa gunakan kapan saja, kita bisa buat instannya kapan saja. Ya. Kalau yang reserve ini kita bicara tentang ada kontrak di awal bahwa kita akan menggunakan instance tertentu. Itu entah kalau standar kita akan menggunakan secara full gitu dalam 1 hari atau schedule mungkin dalam waktu-waktu tertentu saja. Dan kita komitmen gitu bahwa penggunaan saya akan stabil, saya akan gunakan 24 jam selama 1 tahun ya, atau 3 tahun, dan saya bisa dapat diskon gitu untuk bayaran per jamnya. Jadi lebih murah dibanding on demand instance. Dan yang schedule kita berdasarkan schedule tertentu, jadi kita mungkin tidak 24 jam ya instansinya diperlukan, mungkin hanya 10 jam sehari, 5 jam sehari, dan lain-lain. Kita bisa pakai yang schedule reserve instance. Meskipun diskonnya ya pastinya tidak sebesar yang reserve instance. Ya. Kemudian ada yang disebut sebagai spot instance. Ya. Jadi spot instance ini harganya lebih murah lagi, cuman istilahnya kita harus ini yang availability-nya terbatas. Dia termasuk yang scarce, yang jarang ada, dan kita harus pakai bid. Jadi kita bid untuk mencari instance dengan harga yang sesuai dengan bidnya kita.
Dan yang instan seperti ini adalah sebenarnya dari penggunaan resource-nya AWS yang tidak terpakai. Jadi pada saat mungkin ada yang tiba-tiba yang butuh on demand, maka yang kita gunakan sebagai spot instan itu akan diinterupsi atau dihentikan. Tentu saja tetap akan ada notifikasinya, ya, bahwa akan diberitahu bahwa ini akan diambil kembali oleh AWS spot instannya. Silakan lakukan proses apapun yang Anda perlukan di dalam instans tersebut. Significantly less expensive dibanding dengan on-demand instance. Ya. Ini kalau memang kita bisa fleksibel. Kalau kita bisa fleksibel, bahwa kita bisa start dan stop aplikasinya kita, itu tidak ada signifikansinya. Apakah dia di stop sekarang atau nanti, yang pasti dia bisa tetap berjalan normal. Itu kalau sifatnya fleksibel. Kemudian selain skema pembiayaan tadi, yang lain yang akan juga mempengaruhi biaya adalah pada saat kita memilih jenis ini tenansinya tadi, ya, apakah dedicated host, apakah dia share. Jadi share itu yang paling murah. Jadi hardware-nya akan tentu saja berbagi dengan virtual machine yang lain. Kalau dedicated host, ini memang dipergunakan gitu, tapi memang sudah ada pembagian dari sisi CPU-nya tertentu dan VPC-nya sendiri. Dan yang opsi yang paling termahal ya di antara dedicated host, share maupun dedicated instance adalah dedicated instance. Jadi benar-benar satu hardware di sana benar-benar dijalankan untuk menjalankan satu instance saja, satu VPC, satu instance yang kita pesan. Kemudian billingnya itu ada yang per second. Kan kalau kita bilang pay by the hour. Cuma ada beberapa opsi, termasuk di Amazon. Kalau kita pakai Amazon Linux ya dan Ubuntu, salah satu dari dua ini, maka hitungan billingnya bukan lagi per jam, tapi bisa per detik. Jadi kita menghentikannya di menit ke 50. Itu kita akan bayar sefraksi 50 menit dari rate per jamnya. Ini beberapa benefits-nya. Kita pakai on demand instance. Ya. Kalau memang kita perlukan, kalau ada peak ya, ada peak tertentu yang kita perlu handle, kita bisa pakai on demand instance. Kalau untuk spot instance itu cocoknya untuk yang large scale dan sifatnya tadi fleksibel, ya, dynamic workload. Jadi kita bisa atur, dia bisa berhenti kapan saja, tidak ada masalah. Jadi workload-nya bisa berhenti kapan saja, bisa dimulai kapan saja juga tidak ada masalah. Kemudian untuk reserve instance, ya ini tentu saja harus ada yang stabil. Ya. Kita perlu komputasi yang stabil dalam satu waktu tertentu misalnya, ya. Dan harusnya bisa available kapanpun dibutuhkan. Jadi itu kita bisa pakai reserve instance. Ini yang dedicated host. Ini biasanya dibutuhkan kalau kita membawa sebuah software ya, dengan lisensi, dan lisensinya kan biasanya memastikan bahwa ini berjalan di satu hardware, tanpa ada sharing dengan customer yang lain. Itu makanya butuh dari sisi dedicated host. Licensing cost-nya bisa lebih murah. Nah, akan dibawa gitu dari misalnya perusahaannya atau entitasnya sudah membeli satu lisensi tertentu dan mau dibawa ke cloud, itu bisa diakomodasi menggunakan dedicated host. Use case-nya ya tadi ya, short term yang spiky yang mungkin kapan saja bisa muncul, itu bisa pakai yang on demand instance. Atau kita masih dalam tahap development atau masih dalam tahap testing aplikasinya, ya kan berarti kita bisa launch kapan saja dan bisa di stop kapan saja. Namanya on demand, harganya agak sedikit mahal, tapi bisa kapan saja kita dapatkan. Yang spot instance ya biasanya untuk yang tadi ya, yang fleksibel ya, start dan end times-nya bisa fleksibel. Kemudian karena dia murah, dan kita butuh large amount of additional capacity dalam waktu yang singkat, dan dia jadi tidak terlalu sensitif ya, tidak ada masalah dengan waktu, tidak ada masalah kapan dia berhenti, kapan dia mulai, tidak ada masalah di sana. Kalau reserve instance ya dia yang steady, memang yang sudah kita bisa prediksi akan ada workload-nya sekian,
dan kita bisa handle itu menggunakan reserve instance. Dedicated host yang tadi bring your own license, terkait dengan aturan lagi ya, bahwa misalnya suatu data tertentu yang sifatnya sensitif harusnya tidak boleh sharing hardware-nya dengan VM yang lain ya, dan beberapa aturan yang lain. Jadi itu bisa pakai yang namanya dedicated host. Ditentukan ya size yang sesuai, tidak usah terlalu berlebihan daripada yang memang dibutuhkan. Lebih arahkan ke increase elasticity ya. Jadi kita bisa handle kapan ada workload yang spiky, kita tambah kapasitas. Kalau memang workload-nya rendah, turunkan saja kapasitas. Jadi memunculkan elastisitas di sana. Kita pakai pricing model yang optimal tadi ya. Kita bisa pilih antara spot, reserve, ataupun on demand, tergantung kebutuhannya. Kemudian dari sisi storage choice, penggunaan storage-nya kita pakai IBS. Ya. IBS juga ada beberapa pilihan kan. Kita bisa pakai SSD, kita bisa pakai magnetic. SSD-nya juga ada pilihannya lagi, pilihan yang general purpose, yang standar, ya. Atau kita mau menggunakan SSD dengan performa tertentu. Kita sudah patok performanya sekian, itu bisa juga tentu saja dengan cost yang harga yang sedikit lebih mahal dibanding yang general purpose. Kita pilih instansinya, kemudian kita pakai gunakan saja ya ukuran yang tepat. Di stop and hibernate ini mudah sekali dilakukan sebenarnya. Jadi kalau memang sedang tidak dipakai bisa di hibernate. Ini juga kemarin ada yang bertanya, saya mungkin koreksi sedikit ya jawaban saya. Jadi harusnya pada saat memang kita tidak butuhkan kita bisa stop. Itu tidak akan ada biaya dari sisi EC2, tapi akan ada biaya dari sisi kalau ada elastic IP address-nya maupun ada biaya untuk storage-nya. Itu akan berjalan terus. Tapi dari sisi EC2 instance biayanya itu begitu dari stop itu tidak ada biaya lagi. Jadi kalau yang non production bisa kita stop ya, atau di hibernate aja kalau memang sedang tidak dipakai. Kalau kita bisa pakai IBS ya sebagai storage-nya. Scaling, scaling bisa dilakukan untuk menambah tadi workload-nya kalau memang dibutuhkan dan seterusnya. Kemudian pricing modelnya ya, memilih tadi on demand, memilih spot, memilih reserve ya. Kalau on demand dan spot itu untuk yang variabel, yang workload-nya bisa berubah-ubah. Sebaiknya pakai on demand maupun spot. Kalau yang sudah memang diprediksi sekian gitu, kita sudah tahu, kita sudah bisa prediksi bahwa workload-nya sekian banyak. Jadinya kita bisa pakai yang reserve instance. Karena ada stabil di sana penggunaannya. Storage choice, penggunaan storage-nya tadi ya, kita bisa pilih IBS dengan beberapa pilihan lagi, misalnya dari general purpose maupun yang optimize throughput-nya. IBS snapshot, kalau memang tidak dibutuhkan dihapus saja, jadi ini sebenarnya backup dari IBS-nya. Kemudian kalau memang ada kebutuhan, ya kenapa tidak coba memanfaatkan misalnya S3 sebagai salah satu opsi atau alternatif untuk penyimpanan data atau storage. Dipakai tagging ya, cost allocation tagging untuk melihat tiap-tiap dari tag tertentu habis berapa sih biayanya, cost-nya berapa sih, itu bisa dilihat menggunakan tagging. Ini ongoing proses ya, harus dimonitor terus-menerus, harus dilihat itu tiap jadi ya, kembali ke tadi billing dashboard, lihat kembali cost and billing dashboard bagaimana cost dari setiap resource yang dibuat seperti apa. Oke, jadi ukuran yang tepat, memanfaatkan elastisitas, pilih pricing model yang paling optimal, dan pilih storage atau penyimpanan, jenis penyimpanan yang paling optimal juga. Lanjut ke container service, jadi ini mungkin saya tidak akan terlalu lama di sini. Kita masih ada kontainer, setelah kontainer ada Lambda, kemudian ada terakhir itu Elastic ya, Elastic Beanstalk. Di kontainer ini salah satu virtualisasi ya, jenis virtualisasi tapi dari sisi operating system. Kalau kita bicara virtual machine, yang divirtualisasi sebenarnya hardware-nya kan. Dari ini yang divirtualisasi adalah dari sisi operating system. Dia lebih ringan, kemudian bisa lebih berjalan lebih mudah, dan kenapa sekarang sangat disukai? Karena dari mulai developing sampai testing bahkan sampai produksi itu bisa pakai environment yang sama karena dibungkus dalam satu kontainer.
dan lebih istilahnya lebih agile lah, lebih lincah dibanding misalnya virtual machine. Bisa di launch dengan mudah, di stop atau terminate juga dengan cepat. Jadi Docker ini menempatkan kontainer, jadi kita bisa jalan kontainer di atas Docker, sifatnya juga gratis dan bisa diinstal di atas Linux maupun Windows. Ini konfigurasinya, mungkin kita skip ya. Jadi intinya berbeda dengan virtual machine. Ya. Ini kalau kita lihat dalam satu virtual machine dijalankan di 3 EC2 instance yang berbeda. Kalau kita bicara di sini ya, di dalam EC2 instance kita bisa punya sampai 3 kontainer, lebih dari 1 kontainer. Dengan masing-masing yang akan menjalankan satu aplikasi tertentu. Jadi layanan di AWS ada beberapa layanan yang terkait dengan kontainer. Ya. Salah satu layanan yang pertama yang dibahas di sini adalah Elastic Container Service. Elastic Container Service ini dia tujuannya adalah mengatur jalannya beberapa Docker container. Karena nanti kita bicara untuk kontainer sebenarnya tidak hanya dari satu. Biasanya kita akan menempatkan lebih dari satu kontainer, lebih dari satu instance ya, dan kontainer pertama. Nah, untuk maintain tadi, karena cukup banyak yang harus di-maintain, kita butuh satu manajemen service. Nah, AWS-nya menawarkan salah satu service-nya adalah Elastic Container Service tadi untuk mengatur supaya kita tidak perlu, sebenarnya kita bisa gitu membuat kontainer di atas EC2 instance ya. Tapi kalau misalnya kita butuh banyak dan kita mau konfigurasi satu persatu, itu hal yang cukup memakan waktu dan memakan tenaga. Jadi ini di Elastic Container Service ini untuk mengatur jalannya kontainer ya di beberapa nodes ya, atau di beberapa instance, dan bisa dia terintegrasi dengan layanan-layanan dari EC2 ya. Dari Elastic Load Balancing-nya kita bisa pakai EC2 Security Group, kita bisa pakai EBS sebagai storage, maupun kita bisa manfaatkan IAM roles. Jadi ini istilahnya layanan seperti Kubernetes nanti, Kubernetes kita bisa, tapi yang sudah terintegrasi dengan layanan dari AWS. Jadi ini istilahnya versi Kubernetes dari layanan AWS. Kita bisa mengatur gitu kontainernya, sebuah kontainer bisa berjalan di mana saja, dan dia akan run gitu sesuai dengan aplikasinya, sesuai dengan tasknya. Yang akan mengatur semuanya, yang akan istilahnya mengorkestrasi ya, adalah Amazon ECS ini. Dan kita lihat di sini memang jalannya di atas EC2 instance, dan beberapa EC2 instance dimasukkan dalam sebuah cluster yang disebutnya sebagai ECS cluster. Ini kita bisa request bahwa jalankan kontainer A sebanyak 3, kontainer B sebanyak 2. Ya. Maka yang akan mengatur dan membuat dia berjalan di atas EC2 instance ya adalah ECS. Jadi dia mengorkestrasi request yang masuk ke ECS ini. Tanpa perlu misalnya kita launch EC2 instance ya sendiri, kemudian kita install kontainer di dalamnya, install Docker, kemudian install download kontainernya dan jalankan masing-masing. Itu bisa otomatisasi, bisa dibantu manajemennya oleh ECS. Ada beberapa opsi ya. Pertama, kita bisa berdasarkan EC2 instance yang ini clusternya, atau bisa berdasarkan Fargate ya. Ini seperti serverless. Jadi kita tidak terlalu banyak yang harus di-maintain. Cuma kalau dari EC2 ini cukup banyak yang harus di-maintain dari sisi infrastrukturnya. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya kembali. Kalau butuh kontrol yang lebih banyak, kontrol yang lebih detail, itu kita bisa pakai yang berdasarkan Amazon EC2. Kalau kita mau lebih fokus ke aplikasi, tanpa terlalu banyak fokus ke infrastrukturnya, kita bisa pakai yang didukung oleh AWS Fargate. Ini terlihat perbedaannya dari yang mana kita manage dan yang mana di-manage oleh AWS-nya, atau dalam ini Fargate-nya. Sini AWS-nya akan manage yang Docker Engine-nya maupun Guest Operating System-nya akan di-manage oleh AWS. Kita manage hanya dari sisi Docker-nya saja ya, kontainernya saja. Ini kalau yang by Fargate. Kalau yang Amazon di situ, berarti kita akan atur juga gitu dari sisi
operating systemnya, kemudian Docker Engines-nya. Kubernetes tadi ya kurang lebih sama dengan ECS. Jadi ini versi open source-nya dan memang tujuannya sama untuk run multiple containers di dalam satu single OS. Jadi mengatur beberapa kontainer secara bersamaan. Yang mengatur load distribution, mengatur scaling, dan beberapa hal yang bisa diotomatisasi lagi. Kemudian selain ECS, Amazon juga menawarkan layanan untuk Kubernetes yang bisa berjalan di cloud. Kita sebutnya sebagai IKS, Elastic Kubernetes Service. Jadi supportnya, keuntungannya apa? Keuntungannya kita bisa mengatur dari secara cloud computing, jadi yang sudah ada di cloud maupun yang di on-premise, yang semuanya pakai Kubernetes. Nah, urusannya dia mengatur dari sisi kontainernya tadi ya, mengatur kontainernya akan berjalan di mana, kontainernya akan start atau stop, dan mengatur load distribution-nya. ECR ini bisa dibilang sebagai container registry, ya. Jadi tempat nanti yang akan digunakan tempat kita menyimpan image dari sebuah kontainer, ya, kita bisa simpan di Elastic Container Registry. Nantinya ini bisa dimuatkan oleh ECS maupun IKS untuk mengambil image yang akan dibuat kontainer. Itu tujuan utama dari sebuah ECR. Jadi kita bisa menyimpan, kita bisa manage, dan deploy dari Docker Containers. Tentu saja nanti bisa dimanfaatkan oleh ECS maupun IKS. Ini adalah service-service terkait dengan kontainer dari AWS. Lanjut sedikit ke Lambda. Ya. Jadi kita masih ada 2 topik, mungkin saya bisa lebih cepat sedikit. Lambda, ya, ini sebuah serverless compute service. Yang namanya serverless compute service, dia server, tanpa ada server, kita cuma mengupload kode yang kita mau gunakan ke dalam service Lambda ini. Lambda-nya akan trigger gitu, berdasarkan dua jenis trigger, entah itu waktu tertentu atau kalau ada event tertentu. Ya, begitu kita trigger, dan yang akan dibayar hanya komputasi yang digunakan pada saat kode tersebut berjalan. Begitu kode tersebut berjalan akan dihitung berapa detik dan berapa memori yang digunakan, itu yang akan dibayar, pricingnya dari sana. Jadi kita tidak membayar lagi seperti isi itu tadi ya, kita pakai untuk komputasi juga, cuma kita membayar penggunaan hardware-nya itu per jam, mau digunakan 100% atau tidak ya tetap kita bayar sesuai dengan misalnya harga on demand-nya atau harga reserve-nya dan lain-lain. Sudah support berapa bahasa, salah satunya termasuk Python, JavaScript, ya. Kemudian administrasinya bisa dilakukan secara otomatis, fault tolerance-nya juga sudah diatur, dan kita bisa mengatur gitu bagaimana beberapa fungsi, beberapa kode tadi bisa berjalan secara bersamaan maupun saling terkoneksi. Pay per use pricing, ya. Jadi tiap kali kode tersebut dieksekusi yang kita upload ke Lambda itu adalah harga yang kita bayarkan. Berapa kali dieksekusi, berapa banyak dieksekusi, dan lain-lain, itu adalah harga yang akan kita bayarkan. Jadi dia bisa memanfaatkan event atau yang menjadi triggernya, baik dari S3, DynamoDB, jadi beberapa layanan dari AWS. Ya. Bisa jadi triggernya yang masuk ke Lambda function, diproses oleh Lambda, kemudian di running ya, di invoke, kemudian untuk masalah loggingnya, monitoringnya, kan kalau kita biasa bikin program, bikin coding, kita bisa lakukan proses debugging dengan logging ya. Kita bisa logging, kita bisa lihat outputnya seperti apa, apakah ada error atau tidak. Itu ada proses loggingnya. Nah itu, dan matriksnya ya juga termasuk pengukuran jalannya atau resource yang digunakan. Itu bisa pakai Amazon CloudWatch. Jadi output dari loggingnya itu akan keluar di CloudWatch. Ya, karena dari Lambda ini kan berjalannya di cloud. Kita tidak bisa lihat komputer yang menjalankan ataupun kita tidak bisa akses komputer yang menjalankan. Kita cuma bisa akses dari CloudWatch untuk lihat loggingnya. Misalnya kita mau print outputnya, itu akan terlihat dari CloudWatch-nya. Di function kodenya, kemudian kita bisa lakukan dependensi dengan kalau perlu ada library yang ditambahkan, beserta role-nya ini akan masuk sebagai Lambda function. Sama, itu tadi akan dikelola, akan di-run, dan akan menghasilkan logging juga.
Ini contoh di lab tadi ya, bagaimana kita bisa start dan stop sebuah instance dari kode Lambda. Kalau nanti kita coba di labnya, yang dijalankan di sana adalah dia dijalankan per menit. Yang jadi triggernya adalah tiap menit. Tiap menit dia akan men-stop sebuah instance. Jadi ini time base, kita bisa stop. Kemudian kita kasih role gitu, kita kasih berikan role supaya dia bisa kembali. Ini masalah di IAM ya, masalah hak akses ke EC2 instance. Yang berhak supaya lambdanya berhak itu men-stop sebuah instance, dia harus diberikan sebuah role secara spesifik dalam polisinya bahwa dia boleh itu memodifikasi state dari sebuah EC2 instance. Sini yang stop instance, jadi begitu dia di-trigger, sudah ada role-nya, dia akan stop instance-nya. Atau ini juga yang beda lagi kalau kita mau start ya, dengan kode yang berbeda. Start sebuah instance. Jadi ini schedule based, berdasarkan schedule. Jadi tiap menit dia akan di-trigger. Selain tiap menit, kita juga bisa berdasarkan suatu event tertentu yang jadi triggernya. Misalnya di sini triggernya adalah ada user yang mengupload ke source bucket di S3. Ini kemudian eventnya akan diketahui oleh Lambda, akan masuk sebagai triggernya Lambda. Kita sudah setting triggernya dari gambar yang terupload ya ke sini. Maka Lambdanya dikasih dengan role tertentu, dia bisa buat itu berbagai macam copy gitu dari gambar tadi. Ya. Misalnya diupload satu gambar dengan ukuran tertentu, Lambdanya kemudian deteksi ada gambar baru, dia bisa akses menggunakan IAM role gambar tersebut, kemudian bisa istilahnya memodifikasi gambarnya atau mengubah ukuran gambarnya, membuat kopinya dan menyimpannya di bucket tertentu. Ya, itu bisa dilakukan dengan Lambda. Jadi hanya dieksekusi gitu setiap ada gambar yang terupload. Ini kuotanya, jadi kita bisa jalankan sampai 1000 execution secara bersamaan. Storage-nya juga maksimal dibatasi sampai 75 GB ya, untuk function dan layer storage-nya. Memory allocation-nya dibatasi sampai 3000 MB. Kemudian berarti dia cuma bisa berjalan maksimal 15 menit. Kalau lebih dari 15 menit dia akan di time out, akan di stop secara hard oleh AWS. Kemudian packet size-nya ukurannya maksimal adalah 250 MB, termasuk library-nya dan layer-layer lainnya. Oke, ini serverless computing ada batasannya tentu saja untuk membatasi penggunaan dari AWS Lambda ini. Jadi pembayarannya pun berdasarkan berapa kali dieksekusi dan berapa CPU time yang digunakan saat eksekusi tersebut. Jadi silakan dicoba stopinator ya, stopinator Lambda function, bagaimana kerjanya. Ya. Nanti silakan dicoba. Kalau ada yang kesulitan, silahkan tanyakan nanti di forum diskusi. Oke, bagian terakhir tentang Elastic Beanstalk. Jadi, Elastic Beanstalk ini akan memudahkan kita untuk membuat atau deploy sebuah aplikasi web. Secara umum, secara otomatis dia akan menghandle dari sisi infrastrukturnya, ya, akan membuat EC2 instance yang diperlukan dan database kalau ada yang diperlukan. Kemudian proses deployment-nya, proses load balancing-nya, jadi kita tidak perlu mengatur hal-hal dari sisi sistem operation-nya, development-nya. Jadi DevOps-nya akan di-handle oleh Elastic Beanstalk-nya. Yang perlu kita lakukan hanya menyiapkan sebuah kode. Menyiapkan sebuah kode yang akan dijalankan di server HTTP-nya. Ya, jadi semua akan di-handle oleh AWS, application servernya, kemudian language interpreternya, kemudian operating system hingga hostnya. Semua akan diatur oleh AWS di Elastic Beanstalk, kita tinggal menyimpan sebuah kodenya. Dan yang disupport ada beberapa bahasa yang memang cukup umum digunakan untuk pengembangan aplikasi web, ya, misalnya Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, dan Go, termasuk juga bahkan untuk Docker tadi. Kita bisa pilih nanti beberapa jenis server ya. Jadi ada pilihan kita pakai server Apache, kita pakai Nginx, Nginx, kita pakai server yang mungkin agak spesifik ya, Passenger, Puma, sama IIS untuk Microsoft. Sesuai dengan ini sebenarnya disesuaikan lagi dengan bahasa yang dipilih ya, ke Java, .NET, karena biasanya kayak seperti IIS ini dia mungkin lebih spesifik supportnya ke .NET.
lebih simple, kita lebih cepat gitu, tidak perlu buat EC2 instance, konfigurasi VPC. Jadi kalau memang butuh fokus saja ke kode, ya, salah satu opsinya kita bisa pakai Elastic Beanstalk. Ini akan ada juga activity-nya, silahkan dicoba ya, termasuk untuk lab environment-nya, dan ini modul terakhir ya. Dimudahkan kita ini terutama dari sisi ini masuk dari layanan platform as a service dan dia spesifik untuk memudahkan kita untuk mengembangkan aplikasi berbasis web. Tidak ada biaya, jadi gratis. Cuma tentu saja Elastic Beanstalk ini akan mendeploy S3, ya, akan membuat resource S3, akan membuat resource RDS juga kalau diperlukan, atau membuat resource EC2, itu semua tentu saja ada biayanya. Ya. Sedangkan untuk manajemennya sendiri, Elastic Beanstalk-nya tidak ada biaya atau no charge. Tapi hati-hati akan ada biaya yang dikeluarkan dari resource yang dibuat oleh Elastic Beanstalk. Oke, terakhir. Jadi ini kita agak speed up ya tentang EC2 karena cukup banyak memang materi tentang komputasi. Pertama tentang EC2 ya. Tadi cukup banyak bagian-bagian yang kita bahas tentang EC2. Terakhir knowledge check. Web service yang akan mendukung ya developer untuk secara cepat deploy resources yang bisa menggunakan berbagai macam bahasa seperti .NET ataupun Java. Jadi kalau dari sisi developer, salah satu yang cukup sering digunakan ya keywordnya membantu developer dari different programming language tadi. Yang pasti bukan CloudFormation, bukan SKS, ini layanan yang berbeda lagi penggunanya. Amazon EC2 tidak bisa secara cepat ya deploy resources. Jawabannya adalah Elastic Beanstalk. Apalagi kalau kita sudah bicara dukungannya terhadap .NET dan Java. Oke, jadi kita sudah selesai untuk hari ini. Ini kembali agak molor ya, mudah-mudahan masih bersama saya semuanya sampai akhir. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Hari Rabu nanti berarti kita sudah masuk di modul 7 dan modul 8. Sekali lagi jangan lupa untuk mengerjakan dan menyelesaikan ya modul-modul di modul knowledge check maupun lab ya di masing-masing modul. Sebisa mungkin capaiannya kita sampai hari ini berarti sudah selesai di modul 6. Sudah selesai modul 6 dan kita ketemu lagi nanti di hari Rabu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.